Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pada tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Atas nama saya Kurniawan Syah, kemudian ada Aditya Fiprianto dan Wandrendra akan menjelaskan tugas dari kelompok kami, yaitu mengenai sistem pemilu. Oke, langsung kita jelaskan mengenai sistem pemilu. Sesuai teori demokrasi klasik, pemilu adalah sebuah transmission of will, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat bisa bergeser menjadi kekuasaan negara yang kemudian berubah bentuk menjadi wewenang pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan memimpin rakyat. Kemudian berikut adalah pendapat beberapa ahli tentang pemilihan umum. Yang pertama ada Muhammad Kusnardi dan Harmali Ibrahim. Beliau menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sebuah cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Oleh karenanya, bagi sebuah negara yang menganggap dirinya sebagai negara demokratis, pemilihan umum itu wajib dilaksanakan dalam periode tertentu. Kemudian menurut Bagirmanan, pemilihan umum yang diselenggarakan dalam periode 5 tahun sekali adalah saat ataupun momentum memperlihatkan secara langsung dan nyata pemerintahan oleh rakyat. Ketika pemilihan umum itulah semua calon yang bermimpi duduk sebagai penyelenggara negara dan juga pemerintahan bergantung sepenuhnya pada kehendak atau keinginan rakyat. Baiklah, kemudian penjelasan akan dilanjutkan oleh Saudara Wandrendra. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bung Kurniawan tadi. Sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih atau mencoblos para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah atau mentransformasi suara ke kursi di parlemen. Mereka sendiri maksudnya adalah yang memilih ataupun yang hendak dipilih juga merupakan bagian dari sebuah entitas yang sama. Terdapat bagian-bagian atau komponen-komponen yang merupakan sistem itu sendiri dalam melaksanakan pemilihan umum di antaranya. 1. Sistem hak pilih. 2. Sistem pembagian daerah pemilihan. 3. Sistem pemilihan. Dan 4. Sistem pencalonan. Bidang ilmu politik mengenal beberapa sistem pemilihan umum yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing. Akan tetapi pada umumnya berpegang pada dua prinsip pokok, yaitu pertama sistem pemilihan mekanis. Pada sistem ini rakyat dianggap sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilih masing-masing dalam mengeluarkan satu suara di tiap pemilihan umum untuk satu lembaga perwakilan.
Yang kedua, sistem pemilihan organis. Pada sistem ini, rakyat dianggap sebagai sekelompok individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka ragam persekutuan hidup. Jadi persekutuan inilah yang diutamakan menjadi pengendali hak pilih. Baik, selanjutnya penjelasan akan disampaikan oleh Bang Aditya Febrianto. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, Rendra. Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan. Semua pemilihan umum itu tidak diselenggarakan dalam kondisi yang vakum, tetapi berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum tersebut. Dari pemilu yang telah diselenggarakan juga dapat diketahui adanya usaha untuk menemukan sistem pemilihan umum yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. 1. Zaman demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. 2. Zaman demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. 3. Zaman demokrasi Pancasila pada tahun 1965 sampai tahun 1998. Dan yang terakhir zaman reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pentingnya pemilu. Pemilu dianggap sebagai bentuk paling real dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaan atau partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan. Sistem dan kualitas penyelenggara pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan demokratis. Pemilu sangatlah penting bagi sebuah negara dikarenakan pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Baiklah, sekian dan terima kasih materi singkat dari kelompok kami, kelompok 10. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.